Negara-negara Teluk seperti Qatar, Bahrain, Kuwait, hingga Arab Saudi tak bisa hidup tenang. Rudal-rudal Iran begitu mudahnya menembus pertahanan mereka dan meluluh lantakkan pangkalan militer Amerika Serikat di sana. Janji keamanan dari Amerika tak sesuai fakta. Langit di Teluk Persia kini dipenuhi oleh kilatan api dari drone dan rudal balistik Iran sejak serangan balasan menghantui wilayah itu Sabtu 28 Februari 2026. Meski dentuman sistem pertahanan canggih milik AS menangkis setiap serangan yang diluncurkan ke fasilitas militer Pentagon, negara-negara kaya minyak itu kini mulai merasa ditipu oleh sekutu utama mereka, Amerika Serikat. Stok rudal pencegat mulai menipis dan fasilitas energi vital mulai terbakar. Segelintir pertanyaan pun mulai bermunculan. Setiap negara Teluk yang jadi sasaran Iran sudah bersuara, mereka kompak tidak terima. Akan tetapi, tak ada serangan balasan ke Iran hingga video ini tayang pada 5 Maret 2026. Mereka hanya bertahan di tengah ketidakpastian. Apakah AS benar-benar melindungi mereka atau hanya menjadikan perisai demi kepentingan negeri Paman Sam? Mari kita ulas satu persatu dalam video berikut. Mengapa negara-negara Teluk berpikir mereka ditipu? Mari kita lihat fakta di balik pangkalan-pangkalan militer raksasa AS di kawasan Teluk. Selama bertahun-tahun, Qatar, Kuwait, dan Arab Saudi memberikan tanah dan fasilitas mereka untuk militer AS dengan imbalan jaminan keamanan total. Namun saat Iran mulai menekan, prioritas Washington berubah drastis. Analis politik terkemuka asal Arab Saudi, Sulaiman Al-Akili, memberikan pernyataan menohok dalam wawancara bersama Al Jazeera Senin 2 Maret 2026. Ia menegaskan negara-negara Arab kini dibiarkan berjuang sendirian. Hal ini dinilai sebagai bentuk pengkhianatan taktis. Amerika menjual sistem pertahanan Patriot dan THAAD yang harganya miliaran dolar, namun saat dibutuhkan, Washington justru menahan atau mengalihkan stok rudal pencegatnya ke Ukraina dan Israel. Negara-negara Teluk bak seorang tentara yang punya pistol sangat mahal tapi tanpa peluru. Kritik ini semakin tajam jika kita melihat perspektif dari Sekretaris Dewan Keamanan Tertinggi Iran, Ali Larijani. Melalui akun X miliknya, Ali menyiratkan bahwa pemerintah AS tidak hanya menipu sekutu-sekutunya saja, tapi mereka juga menipu rakyatnya sendiri. Pajak rakyat Amerika dikuras untuk membangun pangkalan di luar negeri dan mengutamakan kepentingan Israel alih-alih menjaga kedamaian. Padahal kenyataannya, kebijakan tersebut hanya melayani lobi-lobi elit yang justru menciptakan kerentanan bagi para sekutu mereka di Arab. Akibat dari tipuan jaminan keamanan ini sangat nyata. Berdasarkan laporan Wall Street Journal, serangan Iran mencapai skala yang mengerikan. Hanya dalam 3 hari hingga awal Maret 2026, Uni Emirat Arab telah menjadi target 174 rudal balistik dan hampir 700 drone. Bahrain melaporkan 70 rudal balistik masuk ke wilayah mereka. Sementara itu di Kuwait, drone Iran bahkan berani menghantam kedutaan besar AS. Namun yang paling mengejutkan adalah serangan di Qatar. Pembangkit listrik utama dan kilang gas alam cair atau LNG mereka, urat nadi ekonomi dunia, turut menjadi sasaran. Begitu juga bandara-bandara internasional di Qatar, Bahrain, dan Kuwait, tak lepas dari serangan balasan Iran. Tanpa jaminan pasokan amunisi dari AS, sistem pertahanan canggih yang dimiliki negara-negara ini mulai dipertanyakan keberadaannya. Jika bicara mengenai angka, disinilah letak krisis yang sebenarnya dialami oleh negara Teluk. Secara teknis, sistem pertahanan seperti Patriot atau THAAD tidak bisa bekerja 1-1. Wall Street Journal mencatat, dalam sebuah skenario serangan dibutuhkan 2 hingga 3 rudal pencegat hanya untuk melumpuhkan 1 rudal balistik Iran agar tingkat keberhasilannya terjamin.
Pejabat barat memperkirakan Iran memiliki lebih dari 2.000 rudal yang mampu menjangkau negara-negara di kawasan Timur Tengah, tempat pangkalan AS berdiri. Dengan begitu, negara-negara Arab butuh setidaknya 4.000 hingga 6.000 rudal pencegat cadangan. Sayangnya, data dari sumber terbuka menunjukkan kenyataan yang jauh dari kata aman. Pakar rudal Fabian Hoffman mengalkulasi angka yang mengkhawatirkan. Di Uni Emirat Arab, tercatat hanya memesan kurang dari 1.000 unit pencegat. Kuwait hanya memiliki sekitar 500 unit, sedangkan Bahrain bahkan kurang dari 100 unit. Dengan stok setipis itu, bagaimana mereka bisa bertahan jika Iran melancarkan serangan gelombang besar secara terus-menerus? Tipuan terasa semakin nyata ketika fokus utama Washington bukan pada negara Teluk, melainkan Israel sampai-sampai mereka mengerahkan gugus tempur USS Gerald R. Ford di lepas pantai Israel. Namun, meski kapal induk raksasa seharga belasan miliar dolar itu dikerahkan untuk membantu pertahanan udara Tel Aviv, faktanya wilayah Israel tetap bisa ditembus oleh proyektil-proyektil Iran. Bisa dibayangkan, jika Israel yang dijaga oleh armada terkuat saja masih bisa kebobolan, bagaimana nasib negara-negara Teluk yang stok rudalnya mulai dijatah dan tidak mendapatkan bantuan armada serupa? Meski angka-angka ini terlihat mengerikan, pemerintah di kawasan Teluk mencoba menenangkan publik. Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab secara resmi membantah kekhawatiran tersebut. Mereka menyatakan punya sistem pertahanan udara berlapis dengan efisiensi tinggi. Senada dengan Abu Dhabi, Qatar juga menegaskan inventaris rudal Patriot mereka masih mencukupi untuk menghadapi serangan balasan Teheran. Namun tetap saja kondisi ini memaksa negara-negara Teluk untuk mengubah taktik. Para analis memprediksi mereka harus mulai pilih-pilih target, membiarkan drone-drone murah lolos dan menghantam area sipil demi menghemat rudal pencegat untuk melindungi target vital seperti fasilitas nuklir atau pangkalan militer utama. Sebab jika Iran mampu menjaga ritme serangan ini secara stabil, maka dalam hitungan minggu, negara-negara Teluk harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Pada akhirnya, negara-negara Teluk yang kental dengan simbol kemewahan, modernitas, dan stabilitasnya kini sedang berada di ambang kehancuran. Ketergantungan pada bualan janji perlindungan total Amerika Serikat ternyata menjadi mimpi buruk bagi keamanan dan kestabilan energi mereka. Apakah negara Teluk akan tetap aman hingga serangan balasan Iran mereda? Pantau perkembangan konflik Iran-AS di Timur Tengah hanya di YouTube Kompas.com.